Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni dengan NIM 222511257 kelas C. Saya akan mempresentasikan mengenai aksi obat terhadap reseptor yang terhubung protein G, yaitu pada reseptor adrenergik dan reseptor angiotensin, serta aksi obat terhadap reseptor growth factor dan reseptor sitokin. Yang pertama, kita akan membahas mengenai aksi obat pada reseptor terhubung protein G. Reseptor tergandeng protein G disebut juga sebagai reseptor metabotropik. Reseptor ini merupakan famili terbesar dari reseptor membran sel. Reseptor ini menjadi mediator dari respons seluler sebagai molekul, seperti hormon, neurotransmitter, mediator lokal, dan lain-lain. Reseptor tergandeng protein G merupakan satu rantai polipeptida tunggal yang keluar masuk menembus membran sel sampai 7 kali, sehingga dikatakan memiliki 7 transmembran. Beberapa sekuen messenger yang terlibat dalam transduksi signal melalui reseptor ini adalah siklik AMP atau CAMP, protein kinase A atau PKA, diacylglycerol, inositol trifosfat, protein kinase, dan kalsium. Protein G terbagi atas 3 jenis, yaitu protein GS atau stimulatory G protein yang bekerja mengaktifkan enzim adenilat siklase. Kemudian reseptor GI atau inhibitory G protein yang bekerja menghambat enzim adenilat siklase, dan reseptor GQ yang bekerja mengaktifkan enzim fosfolipase pada jalur fosfolipase. Sementara jalur aktivasi protein G terbagi menjadi 2, yaitu jalur adenilat siklase. Jalur ini adalah enzim yang mengkatalisis perubahan ATP menjadi bentuk siklisnya, yaitu siklis AMP. Kemudian ada jalur fosfolipase, yaitu enzim yang menguraikan atau mendegradasi senyawa fosfolipase. Jalur adenilat siklase diaktifasi dengan cara pada bentuk inaktif, protein G berikatan dengan GDP yang terikat pada subunit alfa. Saat ligan berikatan dengan GPCR, maka proses signaling dimulai. Itu terjadi perubahan konformasi reseptor di daerah sitoplasmik dan menjadi aktif terhadap protein G. G alfa akan melepaskan GDP dan akan mengikat GTP sehingga terjadi pertukaran GDP menjadi GTP. Protein G alfa yang terikat GTP terdisosiasi dengan subunit beta gamma menjadi bentuk aktif dan siap mengaktifkan adenilat siklase untuk memproduksi CAMP dari AT. Sementara untuk deaktivasi jalur adenilat siklase itu dengan proses GTP dihidrolisis menjadi GDPI oleh enzim GEFS dan GAPS. Kemudian CAMP dihidrolisis oleh enzim fosfodiesterase. Selanjutnya, aktivasi jalur fosfolipase dengan cara GPCR akan teraktivasi jika tergandeng dengan protein GQ. Subunit alfa akan teraktivasi dan mengaktifasi enzim fosfolipase C atau PLC. PLC kemudian menguraikan fosfatidil inositol bifosfat menjadi inositol trifosfat dan diacylglycerol. IP3 akan berikatan dengan reseptor di retikulum endoplasma terkait dengan kanal ion kalsium dan memicu pelepasan kalsium dari retikulum endoplasma ke sitosol sehingga berefek pada peningkatan kadar kalsium intraseluler.
Contoh obat dengan target aksi GPRC yaitu ada ini metoprolol, di mana dia targetnya itu di reseptor B1 antagonis, kemudian ada albuterol, ada montelukast, getrizin, dan valsartan. Selanjutnya, aksi obat pada reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik merupakan reseptor yang memperantarai berbagai aksi saraf simpatik sehingga menghasilkan pelepasan energi dari glukosa, denyut jantung, dilatasi saluran pernafasan, dan sirkulasi perifer. Reseptor ini merupakan reseptor bagi neurotransmitter golongan katekolamin, yaitu adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin. Epinefrin terutama menstimulasi reseptor beta adrenergik, sedangkan norepinefrin menstimulasi terutama reseptor alfa adrenergik. Epinefrin dan norepinefrin adalah hormon yang disekresikan oleh glandula adrenal dan disintesis dari prekursornya tirosin dengan bantuan beberapa enzim, yaitu tirosin hidroksilase, dopa dekarboksilase, dan dopamin beta hidroksilase. Jalur sintesis dan degradasi norepinefrin dapat dilihat pada skema berikut. Ini adalah jalur dari sintesis dan degradasi neurotransmitter noradrenalin atau norepinefrin. Berikut adalah contoh obat-obat yang bekerja pada reseptor adrenergik, yaitu ada yang bekerja pada agonis, itu pada alfa 1, contohnya efedrin, pseudoefedrin, dan phenylephrine. Untuk reseptor alfa 2 itu ada contohnya clonidine, beta 1 norepinefrin, samoterol, dan denopamin. Reseptor beta 2 itu ada salbutamol, salmeterol, formoterol, dan terbutalin. Terus ada beta 3 itu contohnya octopamine. Kemudian yang antagonis itu ada alfa 1 prazosin, alfa 2 yohimbin, dan beta 1 ada propanolol, atenolol, alprenolol, dan labetalol. Selanjutnya ada aksi obat pada reseptor angiotensin. Angiotensin adalah hormon peptida yang berasal dari protein angiotensinogen. Angiotensinogen diubah menjadi angiotensin 1 dengan katalisis renin. Selanjutnya, angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2 dengan dikatalisasi oleh enzim ACE, yaitu angiotensin converting enzyme. Angiotensin 2 akan bekerja pada reseptornya memicu berbagai proses fisiologis yang menyebabkan kenaikan tekanan darah, arteri, dan fungsi renal sehingga terlihat dalam patofisiologi berbagai penyakit seperti hipertensi, hipertrofi jantung, gagal jantung, dan penyakit nefropati diabetik. Selanjutnya, obat-obat pada reseptor angiotensin. Aksi angiotensin 2 diperantarai oleh ikatan angiotensin 2 terhadap angiotensin reseptor angiotensin 1 dan angiotensin 2. Reseptor angiotensin 1 terdistribusi pada sel otot polos, pembuluh darah, paru-paru, hati, ginjal, dan otak. Angiotensin 1 menghasilkan GPCR menggandeng GQ dan melalui jalur fosfolipasa. Contoh obat yang bekerja pada angiotensin 2 adalah golongan sarta, yaitu candesartan, losartan, irbesartan, dan
valsartan. Selanjutnya, aksi obat pada reseptor growth factor dan reseptor sitokin. Reseptor tirosin kinase adalah protein transmembran yang diekspresikan secara luas yang bertindak sebagai reseptor untuk faktor pertumbuhan, faktor neurotropik, dan molekul pemberi sinyal ekstraseluler lainnya. Setelah mengikat ligan, mereka menjalani fosforilasi tirosin pada residu spesifik di ekor sitoplasma. Jalur reseptor tirosin kinase dibagi menjadi dua, yaitu jalur JAK atau STAT. Contohnya itu reseptor sitokin, dan jalur RAS atau RAT atau MAP kinase. Nah, ini tuh jalurnya growth factor reseptor dan reseptor insulin. Reseptor growth factor adalah reseptor RTK yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan berbagai bagian dari sel. Jika suatu growth factor berkaitan dengan reseptornya, ia akan memicu serangkaian peristiwa molekuler yang berujung pada transkripsi gen. Transkripsi gen lebih lanjut akan memicu sintesis protein tertentu yang dibutuhkan dalam berbagai proses dalam sel yang berkaitan dengan pertumbuhan dalam proliferasi sel. Reseptor growth factor terbagi menjadi tiga, yaitu reseptor EGF atau epithelial epidermal growth factor, reseptor VEGF atau vascular endothelial growth factor, dan reseptor antagonis terhadap reseptor growth factor. Reseptor EGF dan ligannya terlibat dalam 70% kejadian kanker. Pada jenisnya banyak kanker seperti kanker paru, kanker payudara, kanker prostat, kanker otak, dan kanker usus. Reseptor EGF terekspresi sampai kurang lebih 100 kali lebih banyak dibandingkan pada permukaan sel normal. Reseptor EGF sendiri terdiri dari 4 anggota reseptor, yaitu EGFR, HER2, HER3, dan HER4. Salah satu contoh obat reseptor EGF adalah erlotinib atau Tarceva Gefinitiv Iresa. Contohnya, Gefinitiv atau Iresa adalah obat kanker yang termasuk dalam golongan penghambat tirosin kinase. Obat ini bekerja dengan cara menghambat reseptor epidermal growth factor yang merupakan protein yang terdapat pada permukaan sel kanker. EGFR berperan dalam pertumbuhan dan proliferasi sel kanker. Ketika Gefinitiv mengikat EGFR, obat ini menghambat aktivasi tirosin kinase sehingga menghambat sinyal yang mendorong pertumbuhan dan proliferasi sel kanker. Selanjutnya, reseptor VEGF merupakan reseptor yang target aksi lainnya bagi pengobatan kanker. Aktivasi reseptor VEGF akan memicu proses angiogenesis, yaitu proses pembentukan pembuluh darah baru di sekitar tumor untuk menyuplai kebutuhan nutrisi sel. Penghambatan angiogenesis merupakan salah satu pendekatan terapi kanker dengan cara menghentikan suplai darah ke tempat terjadinya tumor. Contoh obatnya ada semaxanib, pazopanib, dan bevacizumab. Bevacizumab adalah obat kanker yang termasuk dalam golongan penghambat angiogenesis. Suatu antibodi monoklonal terhadap VEGF, suatu faktor pro-angiogenesis. Bevacizumab merupakan inhibitor angiogenesis pertama yang dipasarkan setelah mendapat persetujuan FDA pada akhir Februari 2004. Bevacizumab bekerja mengikat VEGF sehingga tidak bisa berikatan dengan reseptornya. Selanjutnya, antagonis terhadap reseptor growth factor. Jika ada penyakit
penyakit kanker digunakan obat-obatan antagonis atau inhibitor reseptor growth factor. Pada penyakit gangguan pertumbuhan badan yang disebut dwarfism atau kerdil, beberapa obat dikembangkan sebagai agonis reseptor growth factor. Contohnya adalah mechasermin yang bekerja pada reseptor insulin-like growth factor yang sering dijumpai pada pasien retardasi pertumbuhan. Selain itu, ada pula agonis reseptor growth factor yang dikembangkan untuk mengatasi efek samping kemoterapi dan radiasi pada pasien kanker, berupa radang mukosa mulut. Contoh obatnya adalah palifermin. Mechasermin adalah obat yang meningkatkan produksi sel darah putih alami dalam tubuh. Mechasermin bekerja dengan cara mengikat dan mengaktifkan reseptor interleukin 15 yang merupakan protein yang merangsang pertumbuhan dan aktivitas sel darah putih alami. Ketika mechasermin mengikat interleukin 15, obat ini meningkatkan produksi sel darah putih dan meningkatkan aktivitasnya. Hal ini dapat membantu tubuh melawan kanker dan infeksi dengan lebih efektif. Selanjutnya, reseptor sitokin adalah senyawa protein endogen yang dilepaskan oleh sel-sel untuk saling berkomunikasi. Protein ini memiliki Bm rendah dan diperantarai berbagai fungsi yang terkait dengan sistem imunitas dan berbagai organ dalam tubuh seperti proliferasi dan diferensiasi sel, fibrosis, hematopoiesis, inflamasi, dan perbaikan jaringan yang cedera. Sitokin dihasilkan oleh sel leukosit dan berbagai sel dalam tubuh. Penamaan sitokin secara khusus antara lain lipokin, sitokin yang dibuat oleh limfosit, monokin, yaitu sitokin yang dibuat oleh monosit, kemokin, sitokin yang memiliki aktivitas kemotaktik, interleukin, sitokin yang dibuat oleh suatu leukosit dan beraksi pada leukosit lainnya, dan interferon, suatu protein antiviral. Contoh sitokin antara lain interleukin 1, interleukin 2, interleukin 3, dan seterusnya. Tumor nekrosis alfa dan interferon gamma dan lain-lain. Aksi sitokin bersifat pleiotropik, artinya satu jenis sitokin dapat memperantarai berbagai fungsi yang berbeda pada sel-sel yang berbeda. Sebaliknya, aksi sitokin juga bisa bersifat redundan, yang artinya beberapa sitokin yang berbeda mungkin memiliki fungsi yang sama pada sel yang sama. Sitokin dapat beraksi pada sel yang mensekresinya, disebut aksi autokrin atau sel tetangganya, dan pada sel yang jauh dari sel yang mensekresinya, atau aksi endokrin. Aksi sitokin ini diperantarai oleh ikatannya dengan reseptor sitokin yang termasuk pada golongan RTK. Jika suatu sitokin berikatan dengan reseptornya, dia akan memicu serangkaian peristiwa molekuler yang berujung pada transkripsi gen yang memperantarai berbagai fungsi seluler. Beberapa macam sitokin dan fungsinya dapat dilihat pada berikut adalah macam-macam sitokin dan fungsinya. Itu ada interleukin 1, dia berfungsi untuk mengaktifkan sel T, merangsang sel T untuk memproduksi limfokin, kofaktor untuk hematopoietik growth factor, menimbulkan panas, tidur, pengelepasan ACTH, neutrofilia, dan respon aposistemik lainnya. Kemudian ada interleukin 2, fungsinya yaitu growth factor untuk sel T yang diaktifkan, merangsang sintesis limfokin lain, mengaktifkan sel TC. Interleukin 3 membantu pertumbuhan sel pluripoten dalam sumsum tulang, growth factor untuk mastosit. Growth factor untuk sel B yang diaktifkan meningkatkan ekspresi HLA-DR pada sel B. Growth factor untuk sel T meningkatkan aktivitas sitolitik dan sel TC.
Nah, kemudian ini adalah macam-macam dari sitokin dan fungsi-fungsinya. Selanjutnya, contoh obat dari reseptor uh, aksi obat pada reseptor sitokin yaitu mepolizumab, suatu antibodi monoklonal terhadap interleukin 5 yang telah melalui uji klinik fase 3 untuk gangguan sindrom hiperosinofilik dan terbukti dapat mengurangi penggunaan steroid pada pasien sindrom hiperosinofilik. Kemudian ada pascolizumab, suatu anti interleukin 4 juga tengah mengalami uji klinik untuk teraplasma. Interleukin 4 diketahui beregulasi sintesis IgE yang terlibat dalam patofisiologi alergi, termasuk asma. Infliximab, etanercept, dan adalimumab, suatu anti-TNF-alfa pada penyakit inflamasi kronik seperti artritis reumatoid. Kemudian ada anakinra, suatu antagonis reseptor interleukin 1 pada penyakit inflamasi kronik seperti artritis reumatoid. Itulah tadi presentasi saya mengenai aksi obat pada reseptor yang terhubung protein G, yaitu pada reseptor adrenergik dan reseptor angiotensin, serta aksi obat pada reseptor growth factor dan reseptor sitokin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.